Sebelum itu, biarkan kita memperkenalkan diri dibuat dari. Perkenalkan, nama saya Begin Zafelisa dari absen 9. Perkenalkan, nama saya Anissa Novashwarbowo dari absen 6. Perkenalkan, nama saya Adelia Surya Putri dari absen 1. Dan saya perkenalkan Gersiza Safaira Ramadhani dari absen 14. Ada sistem operasi. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak inti yang menjadi perantara antara pengguna dan perangkat keras, serta mengelola seluruh sumber daya komputer seperti prosesor, memori, dan perangkat input ataupun output. Lalu, sistem operasi memungkinkan komputer menjalankan program, memproses tugas, dan memudahkan pengguna dalam melakukan sesuatu di dalam komputer, berinteraksi dengan perangkat keras tanpa perlu memahami kode mesin secara langsung. Kedua, ada peran CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen inti dari komputer yang bertugas menjalankan instruksi dan mengolah data. CPU bertanggung jawab untuk melakukan semua perhitungan dan eksekusi program dari aplikasi sederhana seperti pemutaran musik hingga proses berat seperti rendering video atau game. Fungsi utama CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika atas data yang diambil dari memori dan informasi yang diberikan oleh beberapa perangkat keras lainnya seperti RAM dan GPU. Dan fungsi ROM. Pengertian ROM, singkatan dari Read Only Memory, adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen, berbeda dengan RAM yang sifatnya sementara. Data yang tersimpan di dalam ROM justru tidak akan hilang dan berubah walaupun saat listrik padam sekalipun. ROM punya unit fisik yang sama dengan RAM, yaitu berupa chip. Fungsi ROM yang pertama, tempat penyimpanan kode routing. Yang kedua, alat distribusi software. Yang ketiga, sarana penyimpanan data dengan keamanan yang terjamin. Yaitu ada pengertian dan fungsi RAM. Pengertian RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory, yaitu jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan oleh prosesor saat menjalankan aplikasi atau tugas tertentu. RAM memungkinkan data dibaca dan ditulis dengan kecepatan tinggi sehingga komputer dapat bekerja dengan dan lancar. Dan RAM bersifat volatil, artinya data akan hilang ketika komputer dimatikan. Selanjutnya yaitu ada fungsi RAM. Yang pertama yaitu mempercepat pemrosesan data. Yang kedua yaitu mendukung multitasking. Yang ketiga yaitu menyediakan ruang kerja sementara. Yang keempat, mengoptimalkan performa sistem operasi. Yang kelima, meningkatkan pengalaman bermain game. Selanjutnya yaitu ada contoh. Yang pertama itu komputer atau laptop. Bentuknya ada Windows, macOS, dan Linux. Sistem operasi ini mengatur seluruh aktivitas di komputer, mulai dari membuka aplikasi, menyimpan data, sampai menghubungkan ke internet. Berikutnya adalah smartphone, contohnya Android dan iOS. OS ini membuat semua aplikasi di ponsel seperti WhatsApp, kamera, dan browser. Contohnya, saat kita buka Instagram di HP, sistem operasilah yang membuat aplikasi itu bisa berjalan. Kemudian ada tablet seperti iPad atau iPad OS, sedangkan tablet lain biasanya pakai Android. OS-nya dioptimalkan untuk layar sentuh besar agar nyaman digunakan. Contohnya, saat belajar pakai tablet, kita bisa menggambar atau menulis dengan stylus karena bantuan OS-nya. Kesimpulannya, sistem operasi adalah perangkat lunak inti yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras komputer. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat menjalankan program maupun mengelola sumber daya dengan baik. Perannya sangat penting dalam mengatur proses, memori, penyimpanan, keamanan, dan komunikasi antar komponen. Dengan adanya sistem operasi, penggunaan komputer menjadi lebih mudah, efisien, stabil, dan terorganisir sehingga dapat menunjang berbagai aktivitas seperti bekerja, belajar, maupun hiburan.